Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan jiwamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kami menyampaikan firman Tuhan dan penjelasannya kepada kita, kami akan memperkenalkan kami, karena ini baru pertama sekali kami melayani firman Tuhan untuk kita di gereja Tuhan ini. Kami adalah pendeta Manapar Manaharapan Jaitan, Inang Boru Tambunan, dan kami dikaruniakan 2 orang putri. Dan saat ini kami melayani di HKBP Tanjung Sari. Demikian perkenalan singkat kami. Ano boy do pehita marsirarian moloneng pajupak kita muse dia katiki-tiki naneng ro do di sidung ibadon. Jadi salai upasatai mata binami oras madi kita saluhutna. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu hari ini, Minggu Eksaudi, ada tertulis dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang paling menyakitkan di dalam kehidupan di dunia ini, yang menjadi sebuah penderitaan bagi kehidupan kita di dunia ini, bukanlah lahir dari sebuah kekerasan fisik. Bukanlah lahir dari sebuah kekerasan fisik membuat orang menderita. Tidak. Karena kalau kita katakan ini luka, kalau kita luka ini bisa diobatin. Bahkan dalam ilmu teknologi kedokteran dan medis, ketika tangan ini patah atau mungkin diamputasi, diputus, masih ada dibuat tangan-tangan palsu supaya jangan menghalangi aktivitas-aktivitas. Bahkan dengan teknologi kita juga sudah melihat bahwa tangan-tangan ini bisa dibuat menjadi bergerak seperti biasanya dan terarah kepada sistem saraf manusia. Karena itu kalau dikatakan bukan karena kondisi fisik seseorang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Tidak. Tetapi penderitaan seseorang di dunia ini adalah ketika penderitaan secara verbal disampaikan kepadanya. Dan penderitaan kalau kita katakan
penderitaan yang menyakitkan dengan sebuah ucapan, dengan sebuah perkataan. Bayangkan, saya pernah mendengar seorang orang tua yang sudah tua, dia mengatakan seperti ini, "Hacitia kuilala," kalau saya pakai bahasa Batak, "Hacitia kuilala, ipicang naposo ya bang." Dan itu bisa membuat dia menjadi stres dan bahkan mengalami mengenai kepada penyakitnya secara fisik juga. Tetapi penderitaan itu bukan di fisiknya, tetapi di secara kejiwaan dan pemikirannya. Orang akan mengatakan seperti itu. Bahkan kalau kita katakan kita melakukan sesuatu hal-hal yang normatif, tetapi itu juga menjadi sesuatu hal yang membuat kita tersandung, terjatuh, dilakukan oleh orang. Orang lain tidak suka melihat kita melakukan perbuatan atau sesuatu hal yang normatif di dalam hidup ini. Ini juga sangat menyakitkan. Bahkan ungkapan orang Batak mengatakan seperti ini, "Aisyado kuat citi mana? Ale dia citi au." Saya tidak pernah menyakiti dia, tetapi saya disakiti. Hidup saya normal-normal saja. Itu sesuatu hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Sering ini kita temuin dalam perjalanan hidup kita. Ternyata yang membuat kita menderita itu bukan ketika kita disakiti secara fisik, tetapi ketika kita disakiti secara psikologisnya, kejiwaan kita. Dan cara memasuknya ini memang sangat luar biasa sekali. Ada berbagai hal yang dimain. Dia bisa mencari kelemahan-kelemahan yang mungkin dipakainya dan berbagai hal. Apalagi saudara-saudara, ketika kita beraktivitas sehari-hari, begitu rajinnya kita melakukan sebuah pelayanan-pelayanan di dalam kehidupan kita. Karena pelayanan ini kan tidak hanya terfokus ke dalam gereja yang namanya pelayanan. Di dalam dunia pekerjaan kita juga melaksanakan pelayanan. Kita juga melaksanakan melayani orang lain. Kita juga membuat orang lain bahagia dan senang. Ketika kita membuat orang lain bahagia dan senang, sebenarnya kita sedang melakukan pelayanan. Menyenangkan hati orang tua juga sebenarnya kita sedang melayani. Menyenangkan hati anak-anak juga kita sebenarnya sedang melayani. Jadi pelayanan, karena itu pelayanan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak dibatasi hanya ruang lingkup gereja. Pelayanan kita itu sangat luar biasa, besar, luas sekali sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, ketika kita melaksanakan pelayanan yang kita anggap adalah suatu hal yang berjalan dengan baik, tetapi ternyata orang memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Kalau dikatakan memang adong do nama buat rohadi, ada maunya itu, katanya seperti itu, ada keinginannya itu. Ketika itu terungkap dalam kehidupan, diungkapkan kepada kita, ini sangat tidak nyaman bagi kita semuanya. Ini pasti akan membuat kita tidak merdeka. Apalagi kalau kita katakan sampai kepada tingkat munculnya sebuah konflik yang mengatakan bahwa saya melakukan yang terbaik, tetapi orang lain memfitnah saya. Ini sangat luar biasa sekali. Bahkan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku yang dilakukan juga difitnah untuk kita. Ini sangat tidak sulit kalau kita katakan sulit untuk diterima. Pasti jiwa memberontak itu akan muncul. Pasti jiwa untuk melakukan pembelaan itu akan lahir dan akan bergerak. Tetapi bayangkan saudara-saudara, ketika itu terjadi namun kita tidak memiliki kekuatan untuk menyatakan bahwa kita tidak seperti itu, kita semakin terpojokkan, kita semakin dikatakan sebagai orang yang tidak benar. Ini sangat menyakitkan bagi kita dan sangat sulit sekali untuk move on ke depan. Saudara-saudara, mencari pertolongan itu bukan hal yang gampang.
Ketika seperti ini terjadi, mencari pertolongan untuk berada di posisi kita, untuk mendukung kita, bukan hal yang gampang untuk kita cari. Pasti kita akan berpikir, siapakah yang mau memahami dan mengerti kita? Siapakah yang bersedia dengan begitu baik memahami posisi kita? Karena saudara-saudara, pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kita adalah ketika orang lain, atau yang membahagiakan kita ketika orang lain memahami kita. Ketika orang lain mau untuk memahami posisi kita, itu adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sementara kita menghadapi sebuah tekanan hidup, ketika kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan orang lain mengerti kita. Bayangkan, Amang dan Inang, hal yang diinginkan oleh seorang ibu atau perempuan selalu dikatakan, kamu tidak pernah mengerti aku, katanya gitu. Perempuan kan ingin dimengerti. Itu selalu senjata yang paling indah yang dibuat oleh perempuan. Dak ya dia tusiho, katanya gitu. Holanau do mangat tusiho, katanya gitu. Kalau itu pasti, kalau bagi para perempuan itu satu hal yang indah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang mau kita katakan dalam kehidupan ini, bagaimana kita bisa ada orang yang memahami kita. Sama halnya dalam firman Tuhan hari ini, Daud adalah seorang hamba Tuhan, seorang raja, pemimpin yang memimpin bangsa Israel. Banyak ketika dia terpilih dan dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan Tuhan dan ditakbiskan Tuhan sebagai pemimpin bagi bangsa Israel, menggantikan Saul. Belum dia duduk di singgasana, masih terpilih, orang sudah mulai banyak berkeberatan kepada dia. Kita tahu bahwa Daud itu tidak pernah menyodorkan dirinya, pilihlah akulah yang akan dipilih. Daud tidak pernah mengatakan, aku sangat cakap untuk memimpin bangsa Israel. Dia tidak pernah menyatakan itu. Justru ketika Daud melaksanakan amanah yang disampaikan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, untuk memberikan kesejahteraan Allah kepada bangsa Israel, untuk menyampaikan berkat Allah kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel, sekalipun dia sebagai pemimpin, raja bagi bangsa Israel, tetapi bangsa Israel memegang sistem teokrasi, yang dimana pengambil keputusan itu adalah Allah. Daud sangat patuh dan taat akan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Dia tidak mau menyimpang dari alur, dari pikiran Tuhan Allah. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Daud diarahkan, diposisikan sebagai orang yang tidak benar. Daud diposisikan sebagai orang yang mencari muka. Daud diposisikan sebagai orang yang hanya untuk mencari kepentingannya, kebutuhannya sendiri. Padahal dia secara sadar dan bahkan berangkat dari keimanannya melaksanakan kehendak Tuhan. Bayangkan, dia seorang pemimpin merasakan tidak ada yang mau mendengarnya dan tidak ada yang mau peduli kepadanya. Sangat menyakitkan bagi Daud sendiri. Itu sebabnya dalam seruan Mazmur yang dibuat oleh Daud, dalam doa Daud yang tertuang dalam kitab Mazmur ini, Daud mengatakan, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dan bibir yang tidak menipu.
daripadamulah kiranya datang penghakiman. Saudara-saudara, Daud melihat yang kalau dunia ini tidak ada lagi yang peduli kepadanya, namun dia menemukan ada yang peduli kepada dia. Kalau dunia ini lagi tidak memberikan perhatian kepada dia, tapi dia melihat ada yang bisa memberikan perhatian kepadanya. Kalau dunia ini tidak ada lagi yang memberikan sebuah pertimbangan, sebuah melihat sisi yang mana yang baik atau benar. Kalau tidak ada lagi, kalau kita katakan berposisi sebagai hakim, tetapi Daud melihat ada yang masih tetap menunjukkan sikap sebagai hakim untuk memutuskan apakah dia salah atau tidak. Saudara-saudara, kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau mungkin kita dalam posisi ini, kalau kita katakan siapakah yang akan peduli kepada kita? Yang pasti seperti Daud lihat di sini, Tuhan adalah yang masih tetap peduli bagi kehidupan Daud. Tuhan yang masih memberikan perhatiannya, Tuhan yang masih memberikan konsistensi kehidupannya kepada Daud. Itu sebabnya saudara-saudara, dia datang, dia berkata kepada Tuhan, daripadamulah kiranya datang penghakiman. Karena kalau dikatakan penghakiman berarti dia akan memutuskan apakah dia benar atau salah. Apakah dia adalah yang melanggar ketentuan Tuhan atau tidak? Hanya Tuhanlah yang menetapkan. Bahkan Daud mengatakan, bila engkau menguji hatiku dan memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Daud mengatakan, mengapa dia berani menyatakan itu kepada Tuhan? Mengapa dia berani mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan kepadanya ketika dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa? Itu sebabnya dia berani berseru kepada Tuhan. Kalau kita lihat saudara-saudara, kitab Mazmur pasal 1, ini adalah yang sangat menjadi korelatifnya firman ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara, hal ini yang sangat luar biasa yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Dia dalam posisi dibenarkan Tuhan, dan dia berjalan dalam jalan firman Tuhan, dan dia selalu melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Maka itulah yang memberanikan dia berseru kepada Tuhan. Itulah yang memberanikan Daud untuk berseru kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi titik berangkat Tuhan memberikan perhatiannya kepada Daud dan menjawab pergumulan Daud. Karena Daud tetap berada dalam kebenaran Tuhan. Daud tidak pernah membenarkan dirinya, tetapi Tuhan membenarkan dia, dan dia berada dalam kebenaran Tuhan setiap saat. Kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan, bukan yang membenarkan Tuhan, dibenarkan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, orang-orang yang dibenarkan Tuhan akan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Dan ketika kita menjaga apa yang diberikan Tuhan sebagai kebenaran Tuhan,
maka Tuhan akan memberikan perhatiannya kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang berada dalam sebuah kebenaran, dalam hidupnya akan ada mukjizat. Dalam hidupnya akan ada sebuah hal yang luar biasa yang dari Tuhan. Saya mau memberikan sebuah referensi tentang hal ini dalam sebuah film. Sebenarnya film ini bisa dikatakan kisah nyata katanya, tapi saat ini sedang akan dirilis juga di dalam versi Indonesia. Film aslinya ini ada di Korea Selatan. Judulnya adalah Miracle in Cell Number 7. Film ini mengisahkan ada seorang ayah yang dia sebenarnya memiliki keterbelakangan mental. Namun dia memiliki seorang putri yang cantik, masih kecil, berumur 5 tahun. Dan dalam film ini dia selalu menyayanginya. Namun suatu ketika dia dikriminalisasi. Dia dikriminalisasi oleh seorang oknum. Dan hasil daripada kriminalisasinya, dia dijatuhkan hukuman mati. Sebelum masuk kepada hukuman mati, dia dimasukkan ke sel, ke penjara dengan tingkat pengawasan dan pengawalan yang sangat tinggi. Dia dimasukkan ke sel nomor 7. Dalam sel nomor 7 tersebut, maka penjahat kelas kakap di dunia bersama dengan dia. Sementara dia adalah orang yang berketerbelakangan mental. Dia menjadi dibully. Tapi ternyata karena dia tetap berada dalam jalur yang dia jalurkan, yang dia terima selama ini, dia tidak pernah mau untuk membalaskan sebuah kejahatan. Justru membuat teman satu kamarnya itu, satu selnya itu, menjadi simpati dan empati kepadanya. Dan suatu ketika mereka ini menyeludupkan putrinya masuk ke dalam sel tersebut. Saudara-saudara, dalam kisah film tersebut, miracle yang dikatakan, keajaiban yang muncul di situ, penjahat yang ada di dalam ruangan itu dan penjara yang dalam ruangan itu mengalami perubahan dari sikap mereka berdua, si ayah dan si putri tersebut, yang memang mereka berjalan sebuah jalan kebenaran karena mereka tidak melakukan perbuatan jahat. Saudara-saudara, kalau kita katakan di kelemahan kita, ketika kita tetap berada dalam kebenaran Tuhan dan menjaga kebenaran Tuhan, maka kepedulian Tuhan kepada kita akan menjadi seperti mukjizat bagi kita. Perhatian Tuhan kepada kita akan menjadi sebuah mukjizat yang luar biasa kepada kita. Bahkan ketika Tuhan memperhatikan kita dan peduli kepada kita dan mendengar doa kita dan mewujudkan doa kita, itu adalah sebuah mukjizat yang luar biasa yang kita temukan dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara, kalau dikatakan apakah mukjizat Tuhan masih ada? Masih. Adalah ketika Tuhan peduli kepada kita. Ketika Tuhan mendengarkan seruan kita, itu adalah mukjizat dalam hidup kita. Eksaudi adalah seruan orang yang memanggil. Kalau dikatakan eksaudi tersebut, dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Orang benar berseru kepada Tuhan. Maka itu ketika Tuhan mendengarkannya, itu adalah mukjizat yang luar biasa. Pasti banyak penderitaan, pasti banyak pergumulan kita. Saudara-saudara, Tuhan akan memperhatikan kita. Kembalilah dalam kebenaran Tuhan.
jangan berada dalam kebenaran kita. Biarlah kita hidup menjalankan kebenaran Tuhan. Biarlah kita hidup dalam firman Tuhan sebagai kebenarannya. Karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Berserulah kepadanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami berseru kepadamu dan kami percaya Engkau mendengarkan kami, karena kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami hidup dalam firman-Mu, sehingga apapun pergumulan kami, ketika kami berseru kepadamu, telingamu mensendengkannya kepada kami. Dan Engkau akan membantu dan menjawab kami. Bahkan yang sangat luar biasa, Engkau pasti memegang tangan kami untuk melangkah dengan suatu sukacita dari Engkau. Bapa di sorga, berkati seluruh kehidupan umat-Mu ini Tuhan, jemaat-Mu ini. Dalam segala pergumulannya, hadirlah Engkau dalam kehidupan mereka, membantu mereka Tuhan. Dalam segala pergumulan ketika sakit, bantu Tuhan. Yakinkan kami semuanya Tuhan, bahwa Engkau sedang bekerja menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan dari tubuh kami. Dan saudara-saudara kami yang saat ini berbaring di rumah sakit, yakinkan mereka Tuhan, bahwa dengan kuasa-Mu Tuhan, dokter telah memakai kuasa-Mu dan telah menerima kuasa-Mu Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami tersebut. Demikian juga dengan para medis, dengan obat Tuhan dan makanan. Tuhan telah berikan kuasa kepadanya. Maka kesembuhan itu akan nyata bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami dalam aktivitas sehari-harinya, dalam dunia pekerjaannya, baik dalam dunia usaha dagang Tuhan maupun di instansi pemerintah dan swasta. Sempurnakan segala pelayanan mereka Tuhan, agar pelayanan mereka menjadi sukacita juga bagi kehidupan mereka, saudara-saudara kami dan yang mereka layani. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami percaya Tuhan memberkati proses pembangunan gereja ini, karena Tuhan memakai setiap insan di jemaat-Mu ini Tuhan untuk ikut serta mewujud menyatakan kemuliaan-Mu melalui proses pembangunan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, menyempurnakannya pada waktunya. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami